Coba bayangin suatu pagi. Sinar matahari masuk ke kamar kamu. Nggak ada alarm yang berisik. Rumahmu sendiri yang bangunin kamu pelan-pelan. Sistem pintar ngatur semuanya. Sarapanmu muncul begitu saja. Makanan dibuat secara otomatis. Benar-benar pas buat kebutuhanmu. Kopi dibikin sendiri. Nikmat dan hangat. Ini jadi hal yang biasa nanti. Manusia cuma ngeliatin. Mereka ikut kerja bikin barang. Dunia jalan sendiri. Di luar, kota tetap bergerak. Kendaraan jalan tanpa suara. Semuanya jalan sendiri. Otomatis. Lalu lintas lancar kayak air. Nggak ada sopir yang marah-marah. Nggak ada kecelakaan bikin macet. Taman-taman rapi banget. Robot yang ngurusin setiap daun. Tempat umum bersih. Aman. Dirawat sama mesin yang nggak pernah capek. Semua ini rapi banget bikin kagum. Tapi, agak bikin gelisah juga ya. Baik dari dualnya. Terus, orang-orang kerja di mana? Pabrik-pabrik jalan terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pabrik itu bikin barang nggak ada habisnya. Orang bilang itu pabrik gelap, nggak perlu lampu, nggak ada manusia yang kerja di sana. Cuma robot yang sibuk kerja. Masa depan kayak gini, bukan cuma di film-film loh. Coba deh lihat sekelilingmu, bibit-bibitnya udah ada. AI atau kecerdasan buatan belajarnya cepat banget. Robot-robot makin pintar. Kita lihat ini di gudang-gudang besar. Mesin yang ngambil dan ngepak barang pesanan. Geraknya cepat, nggak kenal lelah. Manusia yang ngawasin makin sedikit. Truk otomatis udah ada di jalan tol. Mereka antar barang kemana-mana, bahkan antar negara. Ini kejadiannya sekarang loh. Bukan nanti-nanti, entah kapan. Coba pikirin software yang kamu pakai. AI bantu bikin kode komputer. AI juga bisa desain produk, bahkan bisa bikin karya seni dan musik. Algoritma yang nentuin berita apa yang kamu lihat. Algoritma juga ngaruhin apa yang kamu beli. Asisten pintar di HP ngerti suara kamu. Mereka ngatur jadwalmu. Mereka ngontrol alat-alat di rumahmu. Kecerdasan ini nggak kelihatan. Tapi, kekuatannya besar banget. Ini ngubah cara kita hidup. Ini ngubah cara kita kerja. Di dunia kedokteran, AI bisa periksa hasil ronsen atau scan. AI bisa nemuin penyakit lebih cepat, bisa lebih teliti dari mata manusia. Operasi pakai robot jadi lebih pas. Luka operasinya lebih kecil, sembuhnya juga lebih cepat. Ini kemajuan yang luar biasa banget. Pekerjaan apa ya yang bakal hilang duluan? Tanda-tandanya udah kelihatan. Pekerjaan yang diulang-ulang itu yang paling berisiko. Bayangin kerja di pabrik, bagian pasang-pasang barang. Robot udah banyak banget di sana. Atau kerja masukin data ke komputer, software bisa ngerjain lebih cepat. Salahnya juga lebih sedikit. Pekerjaan kayak gitu cepat banget berkurangnya. Jutaan pekerjaan semacam itu bakal hilang. Ini kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Kita harus siap-siap. Transportasi selanjutnya. Sopir truk, sopir taksi, sopir bus, kurir antar barang, kendaraan otomatis bakal datang. Katanya sih, jalanan jadi lebih aman. Kerjanya juga lebih cepat dan hemat. Tapi, artinya banyak orang kehilangan pekerjaan. Jutaan orang di seluruh dunia bakal kena dampaknya. Industri pengiriman barang lewat laut juga. Pelabuhan otomatis. Kapal yang jalan sendiri. Dampaknya bakal besar banget. Ini perubahan yang gede banget. Perubahan mendasar soal kerja. Toko-toko dan restoran juga bakal berubah. Kasir udah mulai digantiin. Mesin buat bayar sendiri udah banyak. Dapur otomatis lagi dicoba-coba. Robot bisa masak burger. Apa yang terjadi kalau pekerjaan hilang? Jutaan orang kehilangan penghasilan. Mereka kehilangan tujuan hidup. Ini bukan cuma masalah uang. Ini krisis kemanusiaan. Gimana orang-orang bisa hidup? Gimana mereka kasih makan keluarga? Hubungan antar orang di masyarakat bisa rusak. Kesenjangan bisa makin parah. Cuma sedikit orang yang punya robot, sisanya nggak punya apa-apa. Ini bisa jadi bencana. Nggak punya kerjaan bikin putus asa. Bikin kita merasa nggak berharga. Masyarakat kita kan menghargai pekerjaan. Pekerjaan itu bagian dari diri kita. Tanpa kerjaan, banyak yang merasa bingung. Masalah kesehatan jiwa bisa meningkat. Depresi, cemas, merasa nggak berguna, lingkungan kita bisa kena dampaknya, kejahatan bisa meningkat, keributan di masyarakat bisa sering terjadi. Ini jalan yang bahaya. Kita harus pikirin baik-baik dampaknya. Ekonomi sendiri jadi aneh. Robot bikin barang dengan cepat dan hemat, tapi siapa yang mau beli barang-barang itu? Kalau orang nggak punya kerjaan, mereka nggak punya uang buat belanja, permintaan barang bisa anjlok, usaha-usaha bisa bangkrut.
Gimana caranya masyarakat ngadepin ini? Ada satu ide yang mulai banyak dibicarain, namanya pendapatan dasar universal, atau UBI. Setiap warga negara dapat uang rutin, cukup buat kebutuhan dasar, makanan, tempat tinggal, kesehatan. Nggak pakai syarat, nggak harus kerja, nggak ditanya-tanya. Ini ide yang beda banget. Tapi zaman sekarang juga beda banget. Kita butuh solusi yang berani. UBI bisa bikin hidup lebih stabil, bisa ngurangin kemiskinan, bisa bikin orang lebih sehat. Orang-orang jadi nggak terlalu stres. Mereka bisa lanjut sekolah, bisa mulai usaha sendiri, bisa ngurus orang yang disayang. Ini ngasih dasar, tempat buat mulai hidup baru. Hidup yang nggak cuma soal kerjaan. Uji coba UBI udah dilakuin di beberapa negara. Hasilnya lagi diliatin banget. Tapi UBI bukan solusi ajaib, masih banyak pertanyaan. Berapa banyak uangnya baru cukup? Siapa yang bayar? Negara kuat nggak ya bayarin ini? Ada yang takut orang jadi malas kerja. Coba bayangin hidup tanpa kerja. Kamu bakal ngapain? Selama ini, kerjaan ngasih aturan dalam hidup. Kerjaan ngasih arti buat banyak orang. Kalau robot ngerjain semua pekerjaan, manusia harus cari tujuan hidup yang baru. Ini bisa jadi bikin kita bebas. Atau malah bikin takut. Tergantung cara kita mikir. Tergantung apa yang kita anggap penting. Apa kita bisa tetap maju tanpa kerjaan? Mungkin ini kesempatan. Kesempatan buat ngelakuin hal yang kita suka. Seni, ilmu pengetahuan, mikirin hal-hal penting dalam hidup. Menjelajah. Manusia bisa fokus ke hal-hal kreatif. Belajar. Mengembangkan diri. Belajar seumur hidup jadi biasa. Bukan buat cari kerja. Tapi karena senang nemuin hal baru. Lingkungan kita bisa makin bagus. Orang-orang punya waktu buat satu sama lain, buat ikut kegiatan di masyarakat, buat bikin hubungan makin erat. Ini bayangan yang bagus sih. Namun, ada bahayanya juga. Bisa jadi bosen, bisa dicuek-cuek sama semuanya. Kalau nggak ada tantangan, kita bisa nggak berkembang. Kita sekarang ada di persimpangan penting. Teknologi itu punya kekuatan besar banget. Robot dan AI bisa bikin semuanya jadi banyak. Mereka bisa selesain masalah-masalah besar. Penyakit, kemiskinan, perubahan iklim. Dunia yang serba cukup buat semua orang. Dunia di mana manusia bebas. Bebas ngejar cita-cita yang lebih tinggi. Ini impian dunia yang sempurna. Janji datangnya zaman keemasan baru. Langkah maju yang sesungguhnya buat peradaban kita. Tapi, ada juga jalan yang lebih gelap. Otomatisasi bisa bikin kekayaan numpuk. Kekuasaan juga bisa numpuk. Cuma di tangan sedikit orang. Orang banyak bisa ketinggalan. Dianggap nggak penting lagi buat ekonomi. Tergantung sama maunya orang-orang kaya. Atau tergantung sama perintah algoritma. Ini ketakutan akan dunia yang buruk. Dunia yang semuanya dikontrol. Dunia yang penuh ketidakadilan. Sangkar emas. Atau lebih parah lagi, ada orang-orang miskin yang dilupain. Break time no point lime S. Teknologinya sendiri sih netral. Dia cuma alat, kayak api, kayak mesin cetak.